Selamat pagi anak-anak TK Bina Kasih yang terkasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Ambil sikap yang baik karena kita akan berbicara dengan Tuhan. Sudah siap? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina Kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku, yes. Tanganku ada 2, yang kanan, yang kiri. Menulis dengan tanganku sendiri. Kakiku ada 2, yang kanan, yang kiri. Berlari dengan kakiku sendiri. Nah, anak-anak TK Bina Kasih, ayo kita senam ringan ya nak ya, untuk membuat kalian lebih semangat pagi ini. Tangan ke atas, kemudian digerak-gerakkan seperti ini, kemudian ke samping, ke bawah. Nah, lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke samping kanan, dan lihat ke samping kiri. Nah, sudah lebih semangat ya. Hari ini pasti semuanya semangat, semuanya sehat. Sudah makan makanan bergizi dan sehat. Masakan mama yang terkasih. Sudah siap dengan baju seragam kebanggaan kalian, seragam TK Bina Kasih? Betul. Sudah siap belajar di depan HP ataupun laptop. Anak-anak yang terkasih, hari ini belajar bersama Bu Tuin. Masih belajar tentang tema negaraku, Bhinneka Tunggal Ika. Jika hari-hari yang lalu kalian sudah belajar banyak ya nak ya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ada agama, ada rumah adat, kemudian pakaian adat. Hari ini kita akan belajar tentang kesenian daerah yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali ya tentunya nak. Ayo ikuti Bu Tuin jalan-jalan ya. Kita akan mengenal kesenian di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Simak baik-baik ya anak hebat. Anak-anak, ayo kita mengenal kesenian-kesenian yang ada di Indonesia nak. Indonesia sangat kaya akan kesenian loh nak. Di setiap daerah di Indonesia pasti mempunyai kesenian yang berasal dari daerah tersebut nak. Kesenian merupakan suatu unsur kebudayaan yang dapat berupa gerak, suara, ataupun wujud ya nak. Anak-anak di Indonesia selain kaya akan berbagai tarian-tarian yang berasal dari daerah, ada pula alat musik tradisional yang menarik apabila kita dengar ya nak. Ada gamelan, angklung, dan lain sebagainya. Ayo kita lihat dan dengar nak ketika angklung dimainkan ya nak.
Anak-anak sudah melihat dan mendengar angklung seperti apa ya nak ketika dimainkan. Kemudian kita akan jalan-jalan ke Pulau Kalimantan. Butuin akan memperlihatkan kepada kalian salah satu tarian kebanggaan yang berasal dari Pulau Kalimantan, tari kayau. Anak-anak, ada makna di balik tarian kayau ini nak. Tari kayau merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk keberanian, kekuasaan dalam melindungi keberadaan suku dari musuh-musuh ya nak. Nah, ayo kita jalan-jalan lagi. Kita akan ke Pulau Sumatera. Ada tari tortor. Bagus ya nak tari tortor yang baru saja kita lihat. Mungkin ada yang ikut menari. Nah anak-anak, tari tortor ini ternyata memiliki makna juga loh nak. Dan selalu ditampilkan pada upacara kematian, panen, penyembuhan, dan pesta-pesta tertentu. Makna di balik tarian tortor ini adalah kita harus taat dan takut kepada Tuhan ya nak, menghormati nenek moyang atau leluhur, dan juga orang yang dihormati yang masih hidup. Anak-anak, Butuin akan mengajak kalian untuk melihat lompat batu. Lompat batu ini nak berasal dari Pulau Nias. Dalam bahasa Nias, lompat batu ini juga disebut dengan hombo batu. Ayo kita lihat nak. Dapat April. Wah, bagus ya nak lompat batu dari Pulau Nias. Nah, ada makna di balik tradisi lompat batu ini nak. Tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, dilakukan ketika akan perang antar desa ya nak. Dahulu masing-masing desa membentengi wilayahnya dengan batu atau bambu setinggi 2 meter. Nah, sekarang Butuin akan mengajak kalian jalan-jalan ke Candi Prambanan. Di Candi Prambanan ada apa ya nak? Iya, ada sendra tari Ramayana. Pertunjukan yang menggabungkan tari dengan drama ini menceritakan tentang Ramayana, mengisahkan usaha Rama untuk menyelamatkan Sinta yang diculik oleh Rahwana. Ayo kita lihat cuplikan sendra tari Ramayana.
Setelah melihat sindera tari Ramayana, ayo kita berkenalan dengan kesenian dari Papua. Ada tari perang. Tari ini juga memiliki makna loh nak. Pada zaman dahulu, Papua sering mengalami perang antar suku. Tarian ini kemudian dilakukan untuk memberikan semangat dan membangkitkan keberanian para pasukan untuk berperang. Seiring perkembangan zaman, sudah tidak ada lagi ya nak perang suku. Tarian ini kemudian dipakai sebagai tari pertunjukan atau penyambutan tamu-tamu yang datang ke Papua. Ayo kita lihat bersama-sama nak tari perang. Nah, yang terakhir kita sudah ada di Jawa Timur, di Ponorogo tepatnya ya nak. Wah, ada apa ya di sini? Ayo kita lihat bersama-sama nak. Nah, itu tadi adalah reog Ponorogo ya nak. Ada makna juga loh di balik reog ini. Makna yang utama adalah keberadaan warok ya nak. Warok ini beratnya bisa mencapai 50 kg. Waduh, berat sekali pasti ya nak ya. Dulu warok ini diumpamakan sebagai Ki Ageng Kutu. Beliau adalah abdi dalam kerajaan Majapahit yang keluar dari istana karena tidak rela dengan para teman-teman raja. Karena teman-teman raja tersebut berniat tidak baik. Warok berasal dari kata wawara, yaitu orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa mengharapkan imbalan apapun nak. Anak-anak yang terkasih, kita sudah melihat beberapa kesenian yang ada di Indonesia nak. Masih banyak sekali loh nak kesenian-kesenian daerah yang ada di Indonesia yang lainnya. Luar biasa kaya ya nak negara kita. Kita patut bangga ya nak menjadi warga Indonesia. Nah, sudah melihat ya, tadi kita mengenal kesenian daerah yang ada di Indonesia. Nah, kesenian yang ada di Indonesia tidak selalu tarian loh nak. Ada yang suka berpantun, kemudian ada yang mencampurkan tradisi silat juga, seperti kesenian yang ada di Betawi. Ada berpantun, kemudian ada gerak seperti silat. Nah, Butuin akan memperlihatkan kepada kalian. Emang kecil-kecil cabai rawit tahu dikasih bakwan. Lu bilang lu kecil tapi kasih gue pengen tahu lu punya kemampuan. Yuk. Nah, anak-anak hebat, luar biasa sekali ya negara kita. Ada banyak agama, kemudian banyak suku, ada banyak juga rumah adat, ada beragam juga pakaian adat. Cantik-cantik sekali ya. Kemarin sudah belajar pakaian adat dengan Bu Siti. Wah, hebat sekali. Indonesia harus kita cintai, bangsa kita, karena kita ini beragam nak, tetapi satu tujuan, atau kita mempunyai slogan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak hebat, Butuin ingin menceritakan sesuatu hal yang luar biasa sekali dari Indonesia. Kesenian-kesenian yang Butuin tadi ceritakan ada loh yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah, UNESCO ini nak adalah badan milik
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang khusus menangani untuk pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan loh nak. Hebat sekali. Nah, ada kesenian-kesenian yang sudah mendapat penghargaan dan diakui oleh PBB, diakui di negara internasional. Wah, kesenian apa saja ya Bu Tuin? Nah, Bu Tuin juga punya tayangannya nak. Ayo simak baik-baik tayangan yang berikut ini. Pasti kalian akan bangga nanti. Nah anak-anak, sebagai tambahan pengetahuan ya nak ya, kesenian-kesenian berikut ini adalah kesenian yang sudah diberi penghargaan oleh UNESCO. Kesenian apa saja ya Bu Tuin? Ayo kita simak baik-baik nak. Tari Saman. Tari Saman ini diberi penghargaan oleh UNESCO pada tahun 2011 ya nak ya. Tari Saman ini diciptakan oleh seorang ulama bernama Syekh Saman. Tarian yang berasal dari Aceh ini ditampilkan pada saat upacara keagamaan nak. Dan tak jarang ditampilkan juga di berbagai acara kenegaraan, seperti ditampilkan pada saat pembukaan Asian Games tahun 2018 yang lalu nak. Wah, hebat sekali ya nak. Anak-anak, ada makna di balik tari saman ini ya nak. Tari saman ini merupakan simbol manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial bermakna manusia tidak bisa hidup sendirian nak. Manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Angklung. Nah, tadi Bu Tuin sudah mengajak kalian melihat cuplikan saat alat musik angklung dimainkan ya nak. Tidak heran jika angklung ini diakui oleh dunia nak, karena alat musik yang terbuat dari bambu ini memang sangat merdu ketika dimainkan. Wayang kulit dan gamelan. Nah, dua kesenian ini juga sudah diakui oleh UNESCO loh nak. Bahkan UNESCO mengatakan wayang merupakan karya yang sangat indah dan berharga. Pementasan wayang ini dapat kita temui di Pulau Jawa ya nak. Bahkan mungkin anak-anak ada yang pernah melihat langsung pertunjukan wayang ini nak. Nah, yang ini gamelan nak, kesenian yang juga sudah mendunia ya nak. Ayo kita simak alunan gamelan yang berikut ini ya nak. Tari kecak. Tari yang berasal dari Pulau Bali ini adalah tarian paling disukai wisatawan jika mengunjungi Pulau Bali ya nak. Keunikan tari kecak ini nak ialah para penarinya hanya mengucapkan suara cak 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 secara berulang-ulang hingga memiliki irama. Bu Tuin punya tayangannya nak. Ayo kita lihat. Nah anak-anak, ada makna di balik tarian kecak ini nak. Tarian kecak ini menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana yang menculik Sinta ya nak. Batik. Anak-anak, batik
juga sudah diakui oleh dunia loh nak. Batik dianggap unik karena proses pembuatannya masih tradisional, mulai dari membuat gambar di kain sampai pewarnaannya pun masih dengan tangan manusia ya nak ya, tanpa bantuan mesin sama sekali. Nah anak-anak, itu tadi adalah kesenian-kesenian asli Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Wah luar biasa sekali ya nak, kesenian yang kita miliki ini, kesenian milik Indonesia. Nah, sudah melihat ya tadi banyak sekali yang diberi penghargaan oleh UNESCO ini nak. Tidak selalu tarian-tarian ya. Tadi melihat apa saja, ada batik yang sudah diakui oleh negara di luar sana, di negara internasional. Kemudian ada angklung dari Jawa Barat. Kemudian ada tari saman. Wah, bagus sekali ya nak ya. Bu Twin suka loh melihat tari saman. Kemudian ada tari kecak. Dari mana? Tentu saja dari Bali. Hebat sekali ya. Kita patut bangga loh nak dengan kesenian yang kita miliki. Luar biasa sekali. Ayo anak-anak, jangan ragu-ragu ya, kalian lebih mendalami atau belajar tari-tarian daerah tadi. Siapa tahu kalian suka dengan tari kecak, kemudian ada yang suka tari jaipong. Nah, siapa tahu juga ketika kalian berbakat dan terus berlatih sampai ke luar negeri, bisa disaksikan oleh negara luar. Banyak sekali loh kakak-kakak kita yang sudah sampai ke luar negeri untuk menampilkan tarian-tarian kesenian Indonesia. Nah, belajar tadi dengan Bu Twin tentang kesenian yang ada di Indonesia sudah banyak sekali ya. Kita sudah mengenal banyak sekali kesenian. Pasti pengetahuan kalian sudah bertambah. Betul. Ayo sekarang kita membuat tugas. Kita akan menari. Tarian ini adalah tarian khas dari Jawa Tengah. Pasti kalian sudah pernah mendengar lagunya. Ayo kita menari nak. Nah anak hebat, sudah melihat ya tarian bersama Bu Twin tadi. Ayo kalian melakukan tarian itu ya nak, kemudian divideokan. Dan jangan lupa kirimkan ke Bu Guru masing-masing. Belajar sudah, membuat tugas juga sudah. Saatnya Bu Twin pamit. Tetapi sebelum Bu Twin pamit, Bu Twin akan mengajak kalian kembali berdoa. Tadi sudah dibuka dengan doa. Ayo kita tutup juga dengan berdoa. Ambil sikap yang baik ya anak hebat. Nah, sudah siap? Tangan diletakkan di depan dada, kemudian mata ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami terima hari ini.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum butuin tutup, butuin ada pantun loh nak. Naik becak bawa tali, sore-sore keliling kota, tari kecak dari Bali dikenal oleh seluruh dunia. Wah, hebat sekali. Ayo bangga terhadap kesenian Indonesia ya nak ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan baik. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye.